Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sari ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama wal awliya wal syuhada was salihin wal muttaqin. Wa anna fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin muallifi hadzal kitab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف شيخ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah fasal. Wa yanbaghi an yurattila qira'atahu. Kita melanjutkan tentang pembahasan al-buka'u inda qira'atil Qur'an, anjuran menangis ketika membaca Al-Qur'an. Pembahasan sebelumnya sudah kita bahas sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'an wabku. Sabda beliau begitu, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wabku, dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Jika tidak bisa menangis, maka harus berusaha menangis. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara trik-trik agar bisa mentadabburi sehingga menghadirkan bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an, kata Imam Ghazali, di antaranya harus sering bertafakkur tentang apa-apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jika sudah ta'ammul, tafakkur, merenungi maknanya, angan-angan dalam maknanya, tapi hati masih tak bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an, maka kata Imam Ghazali, falyabki ala faqdi dzalik. Maka hendaknya kamu menangis terhadap apa yang tidak kamu bisa lakukan dari hal itu. Kenapa demikian? Fa innahu min 'azzamil masaib. Karena hal demikian itu sudah musibah yang luar biasa. Karena hatimu sudah tak tersentuh oleh Al-Qur'an. Kamu hanya bisa membaca tapi tak merasakan getaran-getaran Al-Qur'an. Banyak orang hanya membaca Al-Qur'an saja, tapi nuansa getaran Al-Qur'an tidak dia rasakan. Maka kata Imam Ghazali, ya sesalilah hal demikian. Nangis kamu kalau sudah tidak bisa demikian. Itu minta ke Allah, minta ganti hati yang baru, karena hatinya sudah keras kalau begitu itu. Jadi untuk selanjutnya Imam Nawawi melanjutkan, ini masuk ke bagian bagaimana trik-trik atau cara untuk mendapatkan nuansa Al-Qur'an yang menggetarkan hati. Wa yanbaghi, dan seharusnya bagi para penghafal Al-Qur'an, ayyurattila qira'atahu, ayyurattila, hendaknya mentartilkan qira'atahu terhadap bacaannya. Jadi kalau baca Al-Qur'an jangan buru-buru, tartil. Nanti lalu bagaimana sih definisi tartil itu nanti akan kita bahas. Wa qad ittafaqal ulama'u, sungguh telah sepakat ulama'u, siapa para ulama, radhiyallahu anhum, ala istihbabit tartili, atas disunnahkannya membaca Al-Qur'an secara tartil. Artinya para ulama sudah sepakat bahwa membaca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang tartil itu adalah sunnah.
Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana, dan tartilkanlah Al-Quran itu tartila dengan sebenar-benarnya tartil. Ini di surat Al-Muzammil. Jadi Allah menekankan kepada umat manusia, kepada khususnya umat Rasulullah itu untuk membaca Al-Quran secara tartil. Tauleru gapuru membaca Al-Quran. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan telah diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah di antara salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah meriwayatkan annaha, bahwa sesungguhnya Ummu Salamah na'atat, mengilustrasikan. Napa mengilustrasikan? Napa? Menggambarkan ya, mencontohkan. Na'atat mengilustrasikan qiraata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaannya Rasulullah? Bacaan Al-Qur'annya Rasulullah seperti apa? Lalu Ummu Salamah menjelaskan, yaitu qiraatan mufassaratan harfan, yaitu qiraatan membaca Al-Qur'an mufassaratan secara jelas. Harfan maksudnya secara jelas apa? Huruf demi hurufnya itu jelas. Jadi antara cepat, pelan, sedang itu masih dalam kategori tartil jika bacaannya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini walaupun bacaan cepat, tapi secara hukum kaidah tajwid, ini dihukumi tartil. Kalau bacaannya pelan tapi hurufnya tak jelas, tetap tak disebut dengan tartil, beda. Bacaannya kun pera oleh raca, tapi hurufnya tak jelas, maka ini bukan tartil. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Imam Abu Dawud wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi, mengomentari siapa? Imam At-Tirmidzi terhadap hadis ini, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih lagi. Jadi tak perlu diragukan. Jadi begini memang caranya Rasulullah membaca Al-Quran. Mufassaratan harfan. Secara jelas, huruf demi hurufnya dibaca secara jelas. Wa an Muawiyah bin Qurrah, dan dari Muawiyah bin Qurrah. An Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala, telah berkata siapa? Muawiyah bin Qurrah. Apa? Qala, telah berkata siapa? Abdullah bin Mughaffal. Apa kata Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah ini? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah. Jadi pada waktu penaklukan kota Mekah, ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal melihat Rasulullah ala naqatihi, di atas untanya. Rasulullah mengendarai unta. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah di atas kendaraannya? Yaqra'u surat al-Fathi, yaqra'u, membaca siapa Rasulullah surat al-Fathi, akan surat al-Fatah. Apa? Juz berapa? Juz 26 ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Juz 26 ya. Surat Al-Fatah. Farajja'a, kemudian mengulang-ulang fi qiraatihi, di dalam bacaannya. Jadi Rasulullah pada hari penaklukan kota Mekah, di atas untanya beliau sambil membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna. Satu surat itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran. Sampai akhir apa itu? Akhir surat. Akhir suratnya surat Al-Fatah apa? Muhammadur
Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum sampai akhir. Ayat terakhirnya panjang, surat Al-Fatah itu. Nah, Rasulullah membaca surat Al-Fatah ini raja'ah dengan secara berulang-ulang. Artinya secara berulang-ulang, bacaannya itu pun tartil. Satu surat itu diulang-ulang, itu bacaannya secara tartil. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini memang anjuran membaca Al-Quran secara tartil. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu bi ghairi tartilin. La an aqra'a suratan, sungguh aku akan membaca satu surat daripada Al-Qur'an, urattiluha yang akan aku tartilkan daripada surat itu, ahabbu ilayya lebih aku sukai, min an aqra'al qur'ana kullahu daripada aku membaca Al-Qur'an secara keseluruhan, bi ghairi tartilin tanpa tartil. Jadi perbandingannya satu surat dengan tartil, bacaan santai dengan jelas, itu lebih utama daripada baca 30 juz secara terburu-buru. Jadi kamu baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ada berapa juz? 2 juz setengah ya. Anggaplah 2 juz setengah. Secara buru-buru. Sedangkan Rafi baca surat Kulhu. Pendek kan? Tapi bacaannya tartil. Jelas maksudnya. Itu maka keutamaan akan dimiliki Rafi dengan bacaan satu surat yang pendek ketimbang surat yang panjang daripada membaca terburu-buru. Ini masalah keutamaan. Makanya Ibnu Abbas kebiasaannya saya lebih membaca Al-Quran satu surat saja. Dan kebiasaan ulama-ulama dulu kalau nakrir bagi penghafal Al-Quran, para sahabat dulu itu rata-rata kan hafal Quran. Bacaannya ya rata-rata biasa-biasa saja. Sayyidina Umar itu kalaupun menghatamkan Al-Quran 2 rakaat, dalam 2 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran, ya tetap tartil bacanya, enggak baca apa? Enggak baca terburu-buru. 2 rakaat bisa hatam Sayyidina Umar. Teti sarokaat 15 juz. One kan jota one. Ini kareka TV. Jadi ini masalah menimbang tentang keutamaan. Wa an Mujahidin, dan dari Mujahid, annahu su'ila an rajulaini. Annahu sesungguhnya Mujahid, su'ila ditanya siapa Mujahid, an rajulaini tentang 2 orang laki-laki. Qara'a yang membaca, ahaduhuma siapa salah satu dari keduanya, Al-Baqarah akan surat Al-Baqarah, wa Ali Imran dan surat Ali Imran, wal akharu dan yang lainnya lagi, Al-Baqarah membaca surat Al-Baqarah. Jadi Imam Mujahid ini ditanya oleh seseorang tentang ada 2 orang, ya Inal sama Rafi lagi lah. Ya, Inal sama Rafi. Sedangkan Inal ini kebiasaannya membaca surat Al-Baqarah langsung disambung dengan Ali Imran. Sedangkan Rafi yang Al-Akhar ini hanya membaca Al-Baqarah saja. Al-Baqarah wahdah katanya. Wa zamanuha wa ruku'uhuma wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa. Wa zamanuhuma, adapun waktunya keduanya ini, waktu membacanya. Ketika membaca ini maksudnya membaca di dalam salat ya. Wa ruku'uhuma dan rukuknya keduanya. Wa sujuduhuma dan sujudnya keduanya. Wa julusuhuma dan duduknya keduanya wahidun sawa, itu sama. Artinya waktunya ditempuh dalam waktu yang sama, selesainya sama. Faqala, lalu orang yang bertanya itu bertanya kepada Mujahid. Faqala, lalu menjawab siapa Imam Mujahid, alladzi qara'al Baqarah wahdaha afdal. Adapun orang qara'a yang telah membaca Al-Baqarah akan satu surat Baqarah wahdah, artinya Baqarah saja, afdalu, yaitu yang lebih utama. Berarti membaca Al-Baqarahnya itu lebih pelan. Berarti kamu membaca Al-Baqarah sampai surat Ali Imran itu terlalu cepat. Berarti Rafi membacanya pelan. Jadi kata Imam Mujahid,
alladzi qara'al baqarata wahdah. Nah, adapun orang yang membaca satu surat Al-Baqarah saja, afdalu itu lebih utama. Jadi ini keutamaan membaca secara tartil. Wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra'i. Wa qad nuhiya dan sungguh-sungguh telah dilarang 'anil ifrati dari keterlaluan fil isra'i di dalam membaca Al-Qur'an secara cepat. Artinya membaca Al-Qur'an terlalu cepat itu dilarang. Wa yusamma dan dinamakan al-hadza. Wa yusamma dan dinamakan membaca Al-Qur'an secara cepat itu al-hadza dengan bacaan yang tergesa-gesa. Maksudnya isra tapi al-hadza tergesa-gesa sehingga menghilangkan kaidah-kaidah tajwidnya. Munhataman kan pasti cepat, tapi jangan sampai hilang kaidah-kaidah tajwidnya. Fatabata maka telah diriwayatkan an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan sesungguhnya seseorang qala berkata lahu kepada Ibnu Mas'ud, inni aqra'ul mufassala, inni sesungguhnya aku aqra'u membaca siapa aku al-mufassala ayat-ayat mufassal atau surat-surat mufassal. Tahu surat-surat mufassal? Surat-surat mufassal itu yang suratnya pendek-pendek, biasanya dari juz 27 ke belakang. Disambung contohnya kayak ya Sabbihisma rabbikal a'la langsung disambung dengan surat Al-Ghasyiyah. Itu mufassal namanya. Bacaan-bacaan yang mufassal. Ini sesungguhnya aku, kata seseorang tersebut, aqra'ul mufassala membaca surat-surat yang mufassal secara disambung. Biasanya ini dari juz 27 pas sampai An-Nas itu ayat surat-surat mufassal itu namanya. Fi raq'atin wahidatin dalam satu rakaat. Detik sambung terus. Dalam satu rakaat mereka ada seorang laki-laki yang membaca secara berkesinambungan. Faqala Abdullah bin Mas'udin, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, apa komentarnya Abdullah bin Mas'ud ini? Haddan, itu terlalu tergesa-gesa katanya. Jadi baca Al-Quran tidak usah tergesa-gesa. Ya, kalau kamu bisanya dalam satu rakaat satu surat, ya tidak apa-apa. Yang penting kamu bacanya secara pentadabburan atau secara tartil. Itu terlalu tergesa-gesa. Kahadis sya'ri, seperti laksana tergesa-gesanya orang yang menguntai syair katanya. Jadi Al-Quran itu bukan syair. Jadi harus betul-betul diresapi, dimaknai, ditadabburi. Jadi Al-Quran itu butuh sebuah penjiwaan yang luar biasa. Makanya zaman sekarang, maaf saja, zaman sekarang orang banyak hafal Al-Quran tapi dia tidak mendapatkan barokahnya Al-Quran karena Al-Qurannya itu dijadikan hanya sesuatu kahadis sya'ri. Apa? Iya, kahadis sya'ri. Sering bacanya terburu-buru padahal di dalam jiwanya sudah terdapat Al-Quran, tapi kok dia tidak menjiwai Al-Quran gitu. Pertanyaan kan itu. Orang hafal Al-Quran yang sudah Allah titipkan ke dalam jiwanya Al-Quran, kalamullah, tapi kok dia tidak bisa menjiwai Al-Quran. Bahkan Al-Quran dibacakan di sisinya kok dia ketawa-ketiwi, tidak ada rasa sedih sama sekali. Mun para sahabat lamba, jangankan hafal Al-Quran, sekedar tahu membaca Al-Quran, tidak sampai hafal Al-Quran ini. Nah, begitu Al-Quran dibacakan di sisinya langsung sedih semuanya. Langsung rasa husnunnya itu timbul, muncul di dalam jiwanya. Sedih, nangis, bunga, pun sama cema. Coba mun sama ken. Mun sama ken. Tekaklah hafal Quran sakale, baca Al-Quran, ngirangan. Malah tina rokok nek mikirna. Coba. Kan sudah tidak ada penjiwaan berarti. Al-Quran itu sudah tidak ada penjiwaan di dalam dirinya. Rasa terketuk oleh Al-Quran sudah tidak ada. Makanya hal-hal yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memprediksikan ini seperti ini dulu. Maka Abdullah bin Mas'ud melanjutkan komentarnya, inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum yaqra'unal Qur'ana yang mereka membaca kepada Al-Qur'an la yujawiza taraqiyahum, yang tidak melewati lebih dari kerongkongannya. Artinya mereka hanya sekedar membaca. Nah, berarti di sini kan sudah ada prediksi. Pasti nanti suatu saat itu ada beberapa kaum yang mereka hanya suka membaca Al-Quran saja, tapi tak sampai
ke dalam hatinya, tak sampai tembus ke dalam jiwanya. Kun berak leburake mu manolo. Jadi tidak ada penjiwaan-penjiwaan terhadap Al-Qur'an. Antara menjiwai Al-Qur'an, cek pengamalan terhadap Al-Qur'an kita ada. Coba sekarang kita mengaku Al-Qur'an adalah kitab suci kita. Bentuk pengamalan terhadap kitab suci itu apa? Tidak ada. Sudah mulai menipis hal-hal yang seperti ini. Orang yang katanya paham agama tapi masih bisa korupsi kan? Terus kitab suci ini ditaruh di mana? Lah makanya kalau sudah seperti ini, utul kitabah kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Khawatir terjadi seperti itu. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Malah Al-Qur'an itu ditaruh di belakang mereka, atau seakan-akan mereka tak mengenal Al-Qur'an. Maksudnya ayat seperti itu. Itu sudah terjadi di zaman-zaman sekarang. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Jadi Al-Qur'an tetap ada dalam pelukan kita, bukan punggung kita. Yang seolah-olah maksudnya itu sindiran bagi orang yang sudah melupakan Al-Qur'an. Makanya di sini sindirannya Abdullah bin Mas'ud, la yujawizu taraqiyahum, yang tak lebih dari kerongkongannya. Kun pera amonnya nang atas, tak amonnya nang dalam. Kun pera amonnya nang atas, tak amonnya nang dalam. Walakin seandainya, kata Abdullah bin Mas'ud ini melanjutkan, idza waqa'a fil qalbi, seandainya mereka menanamkan ke dalam hati, idza waqa'a, seandainya sudah merasuk ke dalam hati, farasakha, kemudian berakar fihi, di dalam hati apa Al-Qur'an tersebut, nafa'ah, niscaya pasti bermanfaat. Al-Qur'an itu manfaatnya di saat sudah mengakar di dalam hati seseorang. Kalau belum mengakar di dalam hati, ya cak macam-macam, cak kau ngaku hafal Al-Qur'an, tekak mukhlas ya cak macam-macam. Sejauh mana Al-Qur'an itu sudah mengakar di dalam jiwa. Tapi kalau sudah mengakar di dalam hati, insya Allah kulin nengah, ya, baik dari kalamnya, berbicaranya, semuanya akan bernuansa Al-Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu Muslimin, dan adapun ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim fi ihda riwayatihi, di dalam salah satu riwayatnya. Tambah sedikit lagi, qaulal ulama, berkata para ulama, wat tartilu, adapun membaca Al-Qur'an secara tartil, mustahabun, ialah dianjurkan atau disunnahkan, litadabburi, untuk tujuan tadabbur. Tahu kan tujuan tadabbur? Untuk perenungan. Wali ghairihi, dan untuk tujuan lainnya tadabbur. Selain tadabbur untuk apa saja? Contohnya membaca Al-Qur'an secara tartil, tujuannya memperindah bacaan Al-Qur'an. Ya enggak apa-apa. Itu kan tujuan, itu anjuran memang, enggak apa-apa. Bocah pelan, coba untuk baca santak ala gua berembah. Kori kan sobong saya santak. Iya, mul pas saya baca santak, tak kira kori, tak kira nyaman dah. Artinya untuk biar Al-Qur'an itu nuansa nuansa religinya terasa. Enggak apa-apa dibaca tartil. Tujuannya maksudnya ke sana. Qalu, sehingga para ulama berkata, yustahabbu at-tartil, dianjurkan membaca Al-Qur'an secara tartil, lil ajami, khususnya untuk orang ajami. Siapa orang ajami ini? Orang selain orang Arab. Jadi lebih dianjurkan membaca Al-Qur'an secara tartil itu untuk orang-orang ajami, untuk orang yang bukan non-Arab. Karena kenapa demikian? Alladzi la yafhamu ma'nahu. Maksudnya orang ajami itu yaitu orang la yafhamu, yang tidak faham ma'nahu, kepada makna Al-Qur'an. Orang ajami kan jarang. Kalau kita kan tak paham. Jarang. Coba tanya kamu nyepoti artian Al-Qur'an apa? Kuda tak oning, sepenting lah macam. Tapi itu bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Orang tak paham bisa tertarik untuk membaca. Ini kan mukjizat sudah. Coba baca Quran. Satu kali selesai membaca akan sudah bosan. Tapi mun Al-Qur'an teka tak paham maknanya, masih ingin membaca. Nah, boleh makin malam Ramadan.
Lale, penting lah oningnya, mindsetnya dalam benak mereka keyakinannya bahwa Al-Quran itu bernilai pahala. Artinya bernilai ta'abudi, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus membaca tartil orang ajami kata para ulama? Li'anna dzalika karena hal yang tersebut aqrabu ila tauqiri. Ialah lebih dekat ila tauqiri untuk pengagungan kepada Al-Qur'an atau untuk patadabburan kepada Al-Qur'an. Wal ihtirami dan untuk penghormatan kepada Al-Qur'an. Wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi dan juga lain daripada itu asyaddu ta'tsiran lebih membekas fil qalbi di dalam hati. Jadi macam ini koni orang lambat menteka orang Madura tanya banyak ngaji Bismillahirrahmanirrahim iki. Alhamdulillahirabbil alamin selesai membahas Bismillahirrahmanirrahim baru dia naik peringkat melanjutkan pelajarannya ke Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai dipahami semua Alhamdulillahirabbil alamin baru Ar-Rahmanirrahim. Selesai Ar-Rahmanirrahim semuanya dipahami baru Maliki yaumiddin terus sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga satu kali baca Fatihah betul-betul dimaknai. Jadi wali kakak tidak kau hafal Quran 30 juz. Ija banyak lagi ya orang hafal Quran 30 juz, nah tak jadi wali. Iya. Bahkan oleh itu karena Al-Quran. Rubbatalul Quran wal Quranu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknatnya. Orang itu. Nah, ini hati-hati. Semoga kita dijauhkan dari hal demikian. Semoga kita sebagai penghafal Al-Quran senantiasa mendapatkan rahmat Al-Quran, syafaat Al-Quran. Bukan justru mendapatkan laknat Al-Quran. Karena harapan kita di hadapan Allah kelak, di saat kita senantiasa di dunia berinteraksi dengan Al-Quran, harapannya di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Bagaimana trik-trik atau cara-cara untuk mendapatkan syafaat Al-Quran? Ya sebagaimana yang Imam Nawawi jelaskan ini. Semoga syafaat Al-Quran dapat kita rasakan di hadapan Allah kelak di yaumil mahsyar ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun wallahu a'lam.